Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat, soimin soimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena pada hari ini, yaitu kita berada pada tanggal 14 di bulan suci Ramadan, kita masih istiqomah dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama MWCNU Kecamatan Kuta. Mudah-mudahan keistiqomahan kita akan menjadi penambah amaliyah kebaikan kita di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan selama kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, semakin kita hari semakin mendekati hari raya, berarti semakin banyak ibadah puasa yang kita lakukan, berarti semakin tinggi pula, semakin banyak pula, semakin bertambah pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan Allah memerintahkan kita untuk berpuasa la'allakum tattaqun, yaitu untuk agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah 14 hari ini, hampir separuh di bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kualitas ketakwaan kita semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kitab Riyadhus Shalihin ini dengan ucapan, yaitu pembukaan, ya, dibuka dengan pembacaan suratul Fatihah, dihadiahkan kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita selalu mengharap ridha beliau, karena ilmu semuanya bersumber dari beliau, karena beliau mendapatkan ilmu dari Allah, mendapatkan wahyu dari Allah, beliaulah yang menyampaikan kepada kita, maka ilmu semuanya bertumpu kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ketika kita belajar jangan sampai lupa untuk terus bertawassul kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada was salihin والصحابة والقرابة والتابعين والعلماء العاملين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم صلى الله عليه سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ثم خصوصا إلى ربنا أمتنا جدنا جدتنا عامنا أمتنا خلينا ولتنا ومعلمنا. ثم خصوصا إلى شيخ الإسلام محي الدين. ثم خصوصا إلى Yaji Mukhul Benggalan. ثم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحيم. بسم الله العارفين. بسم الله العارفين. ويفيض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين. آمين. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang fadilah kita berpuasa. Jadi orang yang berpuasa wajahnya akan dijauhkan dari api neraka, ya, wajahnya akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Sejauh mana? Sejauh kita berjalan 70 tahun lamanya. Nah, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa, imanan wa ihtisaban, yang penuh dengan keimanan dan kesabaran, keikhlasan, ya, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu. Tetap dari Abu Hurairah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai, memberikan ridha kepada beliau. Amin.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatish syayatinu, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah di sini mengatakan bahwa sesungguhnya baginda Nabi Muhammad bersabda, idza jaa, apabila jaa, datang Ramadhana, bulan Ramadan, atau Ramadhanu, bulan Ramadan, jadi fa'il dari jaa, futihat, maka ini jadi jawab futihat, dibukalah, terbuka atau dibukalah abwabul jannah. Apa yang dibuka? Abwabul jannah, yaitu pintu surga. Abwabul jannati, yaitu pintu surga. Jadi pada bulan Ramadan, kalau sudah mulai di bulan Ramadan ini, Allah sudah membuka pintu surga. Wa ghulliqat, dan juga Allah ghulliqat, menutup abwabun nari, yaitu pintu surga. Jadi ghulliqat, ditutup, abwabul nari, apa ilnya ghuliqat, apa pintu neraka ditutup, ya. Abwabun nar, pintu neraka ditutup, kemudian pintu surga dibuka, ya. Wa suffidatish syayatin, dan dibelenggu, diikat, ya, dirantai, ya. Siapa yang dirantai? Asyayatinu, yaitu siapa yang dirangkat? Yaitu setan. Wasufidatis syayatin, jadi Allah merantai, ya, dirantai. Sufidatis syayatin, dirantai apa? Syayatin, semua setan. Nah, ini keutamaan di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini pintu surga dibuka, futihat abwabul jannah, wuliqat, dan ditutup abwabun nar, ditutuplah pintu neraka. Wasufidatis syayatin, dan dibelenggu, dirantai setan-setan. Jadi ini kesempatan luar biasa di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Mumpung setan dibelenggu, mumpung pintu neraka ditutup, mumpung pintu surga dibuka. Nah, ini yang dimaksud dengan pintu surga ditutup, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Ini maksudnya di bulan Ramadan ini banyak pahala-pahala yang harus kita gali, banyak pahala-pahala yang harus kita raih, ya, macam-macam, ya. Keutamaan luar biasa, karena di bulan Ramadan ini yang menilai itu langsung Allah, yang melipat gandakan pahala langsung Allah, bukan malaikat, langsung Allah sendiri yang nurut. Makanya dibukalah pintu surga. Pintu neraka ditutup. Karena apa? Karena banyak kesempatan di sini melakukan kebaikan, ya. Dan setan-setan juga dibelenggu. Tapi kenapa di bulan Ramadan banyak juga yang melakukan kejelekan? Ya, yang mungkin itu setan dari jenis manusia. Jadi setan itu kan ada dua, dari golongan jin, ya, melalui bisikan kita, dan dari manusia. Siapa? Ya, orang yang melakukan kejelekan, yaitu setan dari jenis manusia. Ya, membisikkan kepada kita, mengajak kita berbuatan jelek, itu setan jenis manusia. Makanya hati-hati, karena di bulan Ramadan ini masih ada setan dari jenis manusia. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Naudzubillah, ya, naudzubillah min dzalik. Kemudian wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian li ru'yatihi, karena sebab kita melihat ru'yah, melihat bulan. Tanda-tandanya bulan Ramadan itu dari bulan, ya, karena namanya bulan Ramadan, bulan ini tanda-tandanya adalah bulan. Jadi tandanya melihat bulan. Yang pertama yang kita lakukan adalah melihat bulan, melihat hilal bahasanya. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berhentilah berpuasa, ya, berhentilah berpuasa karena kita sudah sebab melihat bulan berikutnya, ya, bulan berikutnya. Kalau bulan ini kita melihat, kalau melihat bulan lagi berikutnya, berarti berhentilah berpuasa. Maka itu berarti masuk bulan Syawal. Fa inna hubiyya alaikum,
maka sesungguhnya rubiyah apabila nanti sesungguhnya rubiyah terhalang, ya, tertutup, alaikum atas kalian, fa'akmilu iddata sya'bana salasina, fa'akmilu maka sempurnakan, ya, iddata Sya'ban, ya, Sya'ban salasina. Kalau sudah misalnya tertutup awan, di sini dimaksud tertutup iddata Sya'ban, bukan sab'a, ya, Sya'bana salasina, yaitu bulan Sya'ban, maka digenapkan menjadi 30. Misalnya bulan Sya'ban kita tertutup awan, ya, maka digenapkan menjadi 30 bulan Sya'ban. Kalau sudah bulan tanggal 30 Sya'ban, berarti besoknya harus sudah tanggal 1, tidak akan tinggal 31. Pasti besoknya sudah puasa tanggal 1 Ramadan. Wahada, dan ini lafzul Bukhari, lafadznya dilafatkan oleh Bukhari. Wa fi riwayatil Muslim. Kemudian kalau menurut riwayat Muslim, di dalam riwayat Muslim, fa in humma, ya, fa in humma, kalau humma ada awan, ya, tertutup awan, alaikum atas kalian semua, fasumu maka berpuasalah salasina yauman, yaitu berpuasa 30 hari. Maka berpuasalah, fasumu maka berpuasa salasina yauman, yaitu 30 hari. Jadi menurut riwayat Muslim, ya, ini kalimatnya, ya, kalimatnya untuk Muslim, ketika ada humma maka berpuasalah 3 kali. Kalau menurut Bukhari tadi, Sya'bannya yang digenapkan 30 hari, ya, Sya'bannya. Kalau menurut riwayat Muslim, di sini berpuasanya langsung 30 hari, ya, di sini sama sebenarnya. Jadi kita berpuasa itu karena melihat hilal, melihat bulan, ya. Dan alhamdulillah sekarang kan canggih, walaupun ditutup awan tapi ada teropong yang bisa menembus awan misalnya. Karena yang pertama kali itu hilal. Kalau hilal itu tidak dilihat karena mendung, maka digenapkan. Kalau kita terhalang melihat hilal, bulan tak terlihat, maka genapkan menjadi 30. Baik di bulan Sya'bannya atau di bulan Ramadannya. Misalnya Ramadan itu kita misalnya sudah tanggal 28 nggak lihat hilal, 29 Ramadan nggak lihat, maka digenapkan menjadi puasa 30 hari. Ya, ini menurut muttafaqun alaih, ya, menurut Bukhari dan Muslim. Jadi sahabat-sahabat sekalian, shaimin-shaimat yang dimuliakan Allah, di hari yang ke-14 ini mudah-mudahan kita semua yang sudah diberikan kesabaran oleh Allah untuk terus berpuasa, dan mudah-mudahan puasa kita membawa efek yang baik, menjadikan karakter kita lebih baik, sehingga di bulan Syawal nanti kita akan tetap selalu menahan dari hal yang tidak baik, seperti kita menahan perbuatan tidak baik di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini sebagai latihan bagaimana di bulan Syawal itu lebih baik. Dan mudah-mudahan semuanya yang kita pelajari dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dapat menjadi ilmu yang nafi' dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tetap saja dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama MWCNU Kecamatan Kuta. Setiap hari selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.